tentang teori Pierre Bourdieu untuk mata kuliah komunikasi massa dengan dosen Dr. Vita Fakturoma. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang teori komunikasi massa secara umum dan juga salah satu teori penting dalam ilmu sosial. Salah satunya teori praksi sosial dari Pierre Bourdieu. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, tonton videonya sampai habis. Nah, kalian tahu gak sih apa itu komunikasi massa? Secara sederhana, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu sumber, biasanya dari lembaga, institusi, ke banyak orang melalui media massa. Contohnya seperti berita di televisi, artikel di koran, di web, atau konten di YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, apa sih tujuan komunikasi massa? Tujuannya bukan hanya untuk memberi informasi aja, tapi untuk menghibur, mendidik, bahkan mempengaruhi opini publik. Misalnya, kalau ada media yang memberitakan tentang isu lingkungan, secara tidak langsung mereka membentuk cara kita berpikir bagaimana kita untuk menjaga alam, kayak gitu. Kalau dilihat dari sejarahnya, komunikasi massa mulai berkembang sejak penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di abad ke-15. Dari situ, informasi bisa disebarkan melalui media cetak seperti buku atau surat kabar. Lalu di abad ke-20 muncullah televisi dan radio, dua media yang mengubah cara masyarakat berkomunikasi secara global. Dan sekarang kita hidup di era digital di mana semua orang bisa menjadi komunikator massa lewat media sosialnya masing-masing. Tapi tentu gak semua hal berjalan dengan mulus. Ada banyak isu dalam komunikasi massa seperti bias media, penyebaran hoaks, atau konsentrasi kepemilikan media, di mana hanya segelintir orang atau perusahaan besar yang mampu menguasai sebagian besar saluran informasi. Kalau kita lihat dari jenisnya, komunikasi massa terbagi menjadi 3, media cetak, media elektronik, dan media digital. Sedangkan sifatnya komunikasi massa itu publik, serentak, bersifat satu arah. Komunikatornya biasanya lembaga atau institusi, bukan individu. Nah, sekarang kita bahas pembahasan yang lebih dalam, yaitu teori praksi sosial dari Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini seorang sosiolog asal Prancis dan pemikirannya tuh luar biasa, mempengaruhi di dunia sosial, budaya, dan komunikasi. Bourdieu berusaha menjawab pertanyaan besar, apakah manusia dikendalikan oleh struktur sosial atau justru manusia yang bisa mengubah struktur itu? Waktu itu sosiologi terpecah dua, ada aliran strukturalisme yang bilang manusia dikontrol oleh sistem sosial dan ada subjektisme yang menekankan kebebasan penuh individu. Nah, Bourdieu datang di tengah-tengah, dia bilang dua-duanya benar, tapi juga dua-duanya salah kalau berdiri sendiri. Menurut Bourdieu, manusia memang dibentuk oleh lingkungan sosialnya, tapi mereka juga punya kemampuan untuk berstrategi, beradaptasi, dan bahkan mengubah lingkungan itu. Makanya teorinya disebut teori praksi sosial, karena fokus pada praktik atau tindakan nyata manusia di tengah struktur sosial yang kompleks. Nah, supaya lebih gampang, jadi Bourdieu ini membuat 3 konsep, yaitu habitus, field, dan kapital. Nah, yang pertama kita akan bahas habitus. Apa sih habitus itu? Habitus itu seperti pola kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman hidup kita. Misalnya, anak yang tumbuh dari keluarga akademisi biasanya terbiasa membaca, berdiskusi, dan menghargai pendidikan. Sedangkan anak yang tumbuh di keluarga pekerja mungkin lebih terbiasa berpikir praktis dan menilai hal berdasarkan manfaat langsung. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah secara nggak sadar membentuk cara kita berperilaku, berinteraksi, termasuk cara kita menerima pesan media. Kedua, ada field atau ranah. Field itu semacam arena sosial, tempat orang-orang berkompetensi. Misalnya, dunia media adalah salah satu field di mana jurnalis, editor, pemilik media, dan politisi saling berjuang untuk mendapatkan posisi dan pengaruh. Setiap field punya aturan main sendiri, yang berlaku di dunia politik beda dengan dunia pendidikan. Begitu juga dengan dunia hiburan. Ketiga, ada kapital atau modal. Nah, ini menarik banget. Bourdieu nggak cuma ngomongin modal uang, tapi juga modal lain, seperti modal kultural, modal sosial, modal simbolik. Apa sih modal kultural itu? Yaitu pengetahuan, selera, dan pendidikan. Modal sosial itu berupa jaringan dan relasi. Modal simbolik seperti reputasi, status, dan kehormatan. Jadi, orang yang punya modal lebih besar, baik itu uang, pendidikan, atau pengaruh, biasanya lebih mudah menguasai field tertentu.
Contohnya, dalam dunia media, tokoh politik dengan modal simbolik besar lebih mudah muncul di berita dibanding orang biasa. Kalau mau kita hubungkan dengan komunikasi massa, media pun bekerja dengan cara yang sama. Media bisa membentuk kita siapa yang dianggap penting, siapa yang layak didengar, dan siapa yang biasa-biasa aja. Seiring waktu, teori Bourdieu berkembang dari fokus awal di bidang pendidikan dan budaya sampai ke analisis media, politik, bahkan dunia digital. Dalam konteks komunikasi, teori ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana media berfungsi sebagai field atau ranah tempat perebutan makna dan kekuasaan. Misalnya, di media besar dengan modal ekonomi kuat bisa lebih menentukan opini publik dibanding media kecil. Di era sekarang, konsep ini juga relevan banget buat menjelaskan fenomena influencer. Influencer punya modal simbolik berupa pengikut, reputasi, dan gaya hidup yang mereka tampilkan. Dengan modal itu, mereka bisa mempengaruhi cara berpikir, berpakaian, bahkan berbelanja. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penelitian dan contohnya. Ada banyak penelitian yang menggunakan teori Bourdieu ini. Salah satunya adalah penelitian tentang pemberitaan politik di media mainstream. Hasilnya menunjukkan bahwa tokoh-tokoh dengan modal sosial dan simbolik besar seperti pejabat, artis, atau pemilik perusahaan lebih sering muncul di berita dibanding masyarakat biasa. Artinya, media ikut memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada. Contoh lainnya, penelitian tentang influencer di media sosial. Para peneliti pakai teori Bourdieu buat menjelaskan bagaimana influencer membangun modal simbolik lewat konten dan interaksi mereka. Semakin kuat modalnya, semakin besar juga pengaruh mereka di field digital. Jadi, dalam teori ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi massa bukan hanya tentang menyebarkan informasi aja, tapi siapa yang mempunyai kuasa untuk melihat makna dan mempengaruhi cara kita melihat dunia. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.